Yo ayo, ayo ahaye, ku yakin ahaye presiden. Semangat! Yo ayo, ahaye, ku yakin ahaye presiden. Yo ayo, ayo ahaye, ku yakin ahaye presiden. Yo ayo, ayo ahaye, semangat, ku yakin ahaye presiden. Yo ayo, ayo ahaye, ku yakin ahaye presiden. Silakan teman-teman. Yo tunggu yo. Untuk mengenang arwah para pahlawan bangsa dan para pejuang Partai Demokrat yang telah mendahului kita. Segala jasa, pengorbanan, dan pengabdian beliau semua akan kita kenang selamanya. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai.
sepatah dua kata ucapan selamat datang dari tuan rumah acara kepada Bapak Rinto Subekti SEMM. Waktu dan tempat disilakan. Demokrat, 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 AHY. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Mas AHY beserta Ibu Mbak Anissa Pohan Yudhoyono, yang saya hormati dan saya muliakan Bendahara Umum Bapak Renvil Antonio beserta Ibu Nadira, yang saya hormati Kepala BPOKK Bapak Herman Khoiron dan segenap jajaran DPP Partai Demokrat Pusat. Yang saya hormati pula kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat yang ada di Jawa Tengah. Yang saya hormati segenap anggota fraksi Partai Demokrat baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang saya hormati pula segenap pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, dan juga yang saya hormati Ketua DPC dan segenap pengurus DPC serta PAC Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah. Semua kader yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul bersama untuk agenda pelantikan Ketua DPC Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah. Puja dan syukur kita kehadirat Yang Kuasa, siang yang indah ini kita selalu dirahmatkan hidayahnya agar diberikan kesehatan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita kader Partai Demokrat se-Jawa Tengah dihadiri oleh Ketua Umum beserta Ibu Anissa Pohan. Teman-teman semua senang? Itulah kader Partai Demokrat, Mas Ketum. Kami semua kader Partai Demokrat, insya Allah kami siap berkompetisi dan memenangkan Partai Demokrat se-Jawa Tengah. Kami punya harapan, Mas Ketum. Kami ingin sekali Mas Ketum bisa maju menjadi presiden atau wakil presiden. Dan insya Allah kami segenap Partai Demokrat di Jawa Tengah siap menjadikan Mas Ketum menjadi presiden. Pemilu sudah di depan mata. Kami semua struktur Partai Demokrat sudah siap. Hari ini Ketua DPC dan jajarannya akan dilantik. Kami pun sudah melakukan reorganisasi di tingkat PAC. Bahkan beberapa kabupaten kota sudah melakukan apel ranting di tiap kabupaten kota. Insya Allah tidak ada kata lain, kita harus menang di pemilu 2024 nantinya. Kita rebut kembali kejayaan Partai Demokrat di Jawa Tengah. Tidak ada satu langkah mundur pun, kami tidak takut, kami harus menang. Partai Demokrat harus menang. Kalau ada kader yang merasa takut, silakan keluar dari ruangan ini. Tetapi saya yakin semua kader
Demokrat tidak terkecuali akan siap memenangkan Partai Demokrat nantinya di pemilu 2024 nantinya. Mas Ketum dan Mbak Anissa yang saya hormati, tidak panjang lebar saya bicara. Yang jelas kami bangga punya ketua umum seperti Mas AHY. Kami yakin doa kami untuk Mas AHY menjadi presiden nantinya di tahun 2024. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, laporan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat tentang rangkaian pelaksanaan musyawarah cabang se-Provinsi Jawa Tengah dan membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2026 dan periode 2022-2027. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tepuk tangan yang paling meriah. Tentu Ketua Umum hadir bersama Ibu Mbak Anissa Pohan Larasati yang juga adalah Ketua Umum Sri Kandi Demokrat. Tepuk tangan juga. Jadi saya di atas panggung mohon berkenan untuk Sri Kandinya kita angkat juga terus menerus. Yang saya hormati, saya banggakan Bendahara Umum tentu beserta dengan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang hadir di acara pelantikan Ketua DPC se-Jawa Tengah ini. Ketua DPD Partai Demokrat Bung Rinto Subukti yang sejak tadi malam tentu mempersiapkan dengan baik. Terima kasih sehingga ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu beserta dengan sekretaris, bendahara dan seluruh pengurus Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Para kepala daerah yang dari Partai Demokrat saya kira hadir pula seluruhnya di sini, dan tentu yang nanti akan dilantik para ketua DPC se-Provinsi Jawa Tengah beserta dengan pengurusnya. Tepuk tangan untuk para pengurus. Sebelum membacakan laporan, saya ingin mengajak semuanya mengaminkan. Ini yang hadir ribuan, mudah-mudahan aminnya sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita doakan semoga Ketua Umum Mas AHY dapat diberikan jalan, ruang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Amin. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat memimpin kita untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024. Amin. Laporan pelaksanaan rangkaian musyawarah cabang 35 DPC di Provinsi Jawa Tengah, Senin 3 Oktober 2022. Dasar pelaksanaan musyawarah cabang Partai Demokrat di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020. Kemudian peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan teknis Partai Demokrat tentang musyawarah cabang 2021. Kami telah melaksanakan musyawarah cabang Partai Demokrat wilayah Jawa Tengah yang dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu A. Musyawarah cabang DPC Jawa Tengah tahap 1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 September 2021 di Hotel Oxtree Emerald, Kota Semarang. Kemudian tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 di Hotel De Alana, Kota Surakarta.
Dan yang ketiga kami laksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2022 di Hotel The Lorin, Kota Surakarta. Musyawarah cabang dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID yang ketat, kemudian dihadiri oleh seluruh DPAC di Kabupaten Kota sewilayah Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD fraksi Partai Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan para pengurus DPC dan DPD di Provinsi Jawa Tengah. Musyawarah cabang dibuka oleh Sekretaris Jenderal. Ketua Umum memberikan arahan secara virtual dan sidang muscap dipimpin oleh pengurus DPP Partai Demokrat yang ditunjuk oleh BPOKK. Sidang-sidang muscap Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 35 dokumen, 10 program kerja DPC dan rekomendasinya. Kemudian calon ketua DPC di 35 kabupaten kota sewilayah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 32 aklamasi dan 3 kontestasi. Kami juga melaksanakan tahapan pasca muscap, di mana fit and proper test dan penetapan ketua DPC Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu pada tanggal 6 Desember 2021 dan 5 April tahun 2022. Rapat-rapat formatur dan finalisasi kepengurusan DPC Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 2022 dan 1 Juni 2022. Kegiatan pasca muscap selanjutnya yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus DPC Partai Demokrat dari 35 kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah secara serentak. Sebelum para pengurus DPC dilantik secara serentak oleh Ketua Umum, akan saya bacakan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang dari 35 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat, untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk membacakan nama-nama ketua, sekretaris, dan bendahara Dewan Pimpinan Cabang masing-masing di kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. 5 surat keputusan DPP yang telah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Berikut nama-nama ketua, sekretaris, dan bendahara DPC Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah. 1. Kabupaten Banjarnegara. Ketua Saudara Iputu Dodi, Sekretaris Saudara Selamat, Bendahara Saudara Guru Triadi Putra. 2. Kabupaten Banyumas. Ketua Saudara Iwan Supriyanto, Sekretaris Saudara Darwo Sukarso, dan Bendahara Saudari Mariatin. 3. Kabupaten Batang. Ketua Saudara Edi Siswanto, Sekretaris Saudara Teguh Lumaksono, Bendahara Saudara Adimas Nugroho. 4. Kabupaten Blora. Ketua Saudara Yeti Indarti, Sekretaris Saudara R. Bambang Sulistia, dan Bendahara Saudara Iwan Krismianto. 5. Kabupaten Boyolali. Ketua Saudara Dwi Purwanto, Sekretaris Saudara Ada Nur Mujahid, dan Bendahara Saudari Sri Hidayah. 6. Kabupaten Brebes. Ketua Saudari Opi Ropiah. Silakan tepuk tangannya keras kalau gitu. Kayak ditahan-tahan gitu. Sekretaris Saudara Ahmad Torikin dan Bendahara Saudara Samsul Kala. 7. Kabupaten Cilacap. Ketua Saudari Amelia Rezki Priyantias, Sekretaris Saudara Mandra Adi Gunawan, dan Bendahara Saudara Budi Santoso. 8. Kabupaten Demak. Ketua Saudara Pathan, Sekretaris Saudara Ali Subhan, Bendahara Saudara Kamjawi. 9. Kabupaten Grobogan. Ketua Saudara Arif Miftahul Huda, Sekretaris Saudara Bukhori, dan Bendahara Saudari Erna Indriani. 10. Kabupaten Jepara. Ketua Saudara Muhammad Latifun, Sekretaris Saudara Mulyono, dan Bendahara Saudari Jumaroh. 11. Kabupaten Karanganyar. Ketua Saudara Haryadi, Sekretaris Saudara Leo Edi Kusumo, dan Bendahara Saudara Supriyanto.
12 Kabupaten Kebumen, Ketua Saudari Krismawati, Sekretaris Saudara Sodiman, dan Bendahara Saudara Ahmad Anifuddin. Ke-13 Kabupaten Kendal, Ketua Saudara Windu Sukobasuki, Sekretaris Saudara Dini Widyastuti, dan Bendahara Saudari Suskoifa. 14 Kabupaten Klaten, Ketua Saudara One Krisnata, Sekretaris Saudara Handung Dwi Payana, dan Bendahara Saudari Kusumastuti. Ke-15 Kabupaten Kudus, Ketua Saudara Mardianto, Sekretaris Saudara Adrian Fernando, dan Bendahara Saudara Sumarjono. Ke-16 Kabupaten Magelang, Ketua Saudara Bramantio Suwondo, Sekretaris Saudara Irfan Haris, kemudian Bendahara Saudari Erni Damayanti. 17 Kota Magelang, Ketua Saudari Dian Mega Aryani, Sekretaris Saudara Genot Pendi Prihantoro, dan Bendahara Saudara Agung Tri Widodo. Ke-18 Kabupaten Pati, Ketua Saudara Joni Kurnianto, Sekretaris Saudara Andayani, dan Bendahara Saudara Sunandan. Kabupaten Pekalongan, Ketua Saudara Mas Hadi, Sekretaris Saudara Triwara Yudiatmaka, dan Bendahara Saudara Suprayitno. 20 Kota Pekalongan, Ketua Saudara Prasetyo Seno Aji, Sekretaris Saudara Imam Kristanto, dan Bendahara Saudara Agus Budi Prasetya. 21 Kabupaten Pemalang, Ketua Saudara Topik, Sekretaris Saudara Iin Agustin, dan Bendahara Saudara Sahroni. 22 Kabupaten Purbalingga, Ketua Saudara Eko Nasib Setio, Sekretaris Saudara Lukman, dan Bendahara Saudara Predi Setiadi. Kabupaten Purwokerto, Ketua Saudara Yopi Prabowo, Sekretaris Saudara Abdul Casid. Purworejo. Apa itu? Purworejo. Bukan Purwokerto. Kemudian Bendahara Saudara IGN Yuda Ari Gunawan. 24 Kabupaten Rembang, Ketua Saudara Harno, Sekretaris Saudara Gunasi, dan Bendahara Saudara Mugiarto. 25 Kota Salatiga, Ketua Saudari Diah Sunarsasi, Sekretaris Saudara Badrudin, dan Bendahara Saudari Siti Nurhayati. 26 Kabupaten Semarang, Ketua Saudara Parno, Sekretaris Saudara Mudiono, dan Bendahara Saudari Roh Prihati. Kota Semarang, Ketua Saudara Wahyu Winarto, Sekretaris Saudara Danur Rizprianto, dan Bendahara Saudara Agus Trianto. 28 Kabupaten Sragen, Ketua Saudara Budiono Rahmadi, Sekretaris Saudari Hardiana, dan Bendahara Saudari Neti Ika Handayani. 29 Kabupaten Sukoharjo, Ketua Saudara Bayu Wijoyo Mulyo, Sekretaris Saudara Heru Prajanto, dan Bendahara Saudara Agus Joko Purwanto. 30 Kota Surakarta, Ketua Saudara Supriyanto, Sekretaris Saudari Sumiarsi, dan Bendahara Saudara Muhammad Syukur Taufikur Rahman. 31 Kabupaten Tegal, Ketua Saudara Rusbandi, Sekretaris Saudara Doni Pajar Sartoto, Bendahara Saudara Harto Sostro Joyo. 32 Kota Tegal, Ketua Saudara Ahmad Satori, Sekretaris Saudara Teguh Imam Santoso, dan Bendahara Saudara Herswandito Nugroho.
33 Kabupaten Temanggung, Ketua Saudara Irawan, Sekretaris Saudara Dwi Ferianto, dan Bendahara Saudara Supriyadi. 34 Kabupaten Wonogiri, Ketua Saudara Wawan Haryono, Sekretaris Saudara Wawan Indrajit, dan Bendahara Saudari Giri Kitasari. Terakhir 35 Kabupaten Wonosobo, Ketua Saudari Mugi Sugeng, Wonosobo Gaspol. Gaspol Rem. Ini laki-laki itu perempuan ini. Saudara Mugi Sugeng, Sekretaris Saudara Hamdan, dan Bendahara Saudara Umam. Demikian nama-nama pengurus DPC Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah. Dimohon berkenan kepada 35 Ketua DPC yang telah disebutkan berkenan untuk bisa naik ke atas panggung karena beberapa saat lagi akan dilantik secara langsung oleh Ketua Umum. Baik, dimohon kepada Ketum AHY berkenan kiranya untuk dapat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah periode 2021-2024 dan periode 2022-2027. Hadirin dimohon berdiri. Sudah siap semuanya? Sudah siap untuk diambil sumpah dan janjinya? Baik, sebelum saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji berkenaan dengan pengesahan dan pengangkatan saudara-saudari sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Provinsi Jawa Tengah, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Siap semuanya? Apabila demikian, saya minta saudara-saudari untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Tentu ini khusus kepada para ketua dan segenap pengurus DPC dari 35 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Bagi saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Yang pengurus juga mengikuti, bukan hanya ketua DPC. Loh, pengurus juga diikuti sumpah loh ini. Bukan hanya ketuanya saja. Siap semuanya ya? Kalau gitu harus diulangi lagi. Yang kompak, yang keras, karena sumpah yang keras dan kompak insya Allah akan membuahkan kemenangan untuk kita semuanya. Makin keras suaranya, makin terpilih jadi anggota dewan nanti. Saya ulangi sekarang. Bagi saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudari yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudari yang beragama Buddha,
Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Selanjutnya, bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPC Partai Demokrat di masing-masing periode 2021-2026 dan periode 2022-2027 dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020, Peraturan organisasi, Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya, serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta membangun kebersamaan dengan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kesetiaan, dan disiplin, serta mengutamakan keutuhan partai dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia Partai Demokrat yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan ridhonya kepada kita semua. Selesai. Selamat dan sukses untuk seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Silakan dilanjutkan. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat beserta saksi dari satu perwakilan DPP Partai Demokrat dan satu perwakilan pengurus DPD Partai Demokrat. Selanjutnya penyerahan Pataka DPC Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah
Mantap. Foto. Ketawa. Sambil senyum. Saya serahkan bendera Pataka Dewan Pimpinan Cabang masing-masing kabupaten kota Partai Demokrat seprovinsi Jawa Tengah sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat serta untuk memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang baru saja dilantik.
Kemudian kedua tangan membentuk lambang bintang mercy. Dan yang ketiga, salam komando. Baik, untuk pengambilan gambar pertama dalam posisi formal. Baik, 1. Baik. 1, 2, 3, tahan. Baik, cukup. Kemudian kedua tangan membentuk lambang bintang mercy. 1, 2, 3, tahan. Baik, yang ketiga, salam komando. Baik, kami persilakan dengan hormat Ketum AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono. Yang kami hormati Bendahara Umum Bapak Renvil Antonio beserta Ibu Nadira Renvil Antonio. Yang kami hormati Kepala BPOKK Bapak Herman Hairul. Yang kami hormati segenap pejabat teras DPP Partai Demokrat. Yang kami hormati para anggota fraksi Partai Demokrat di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Yang kami hormati Ketua DPD Jawa Tengah Bapak Rinto Subekti beserta Ibu Sinta Rinto Subekti. Yang kami hormati para pengurus DPD lainnya yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati para ketua DPC, segenap pengurus DPC, serta DPAC seluruh kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh kader yang hadir pada siang hari ini. Tentunya yang kami banggakan, saudara-saudara semua, hari ini sebuah amanah besar telah diletakkan di pundak kami. Sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pelantikan hari ini adalah penanda awal perjuangan kami dalam perubahan dan perbaikan, yaitu untuk kemajuan Partai Demokrat di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya beserta 34 rekan lainnya dilantik menjadi Ketua DPC Kabupaten Kota bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Partai Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kini saatnya kita bergandeng tangan sebagai sesama saudara dalam satu rumah untuk memajukan Partai Demokrat. Di sini, detik ini, kami seluruh Ketua DPC Kabupaten Kota se-Jawa Tengah menyatakan siap menerima amanah ini dan juga siap memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Di dalam sejarah, Partai Demokrat adalah partai yang pernah memenangkan pemilu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sekarang saatnya kita mengembalikan kejayaan Partai Demokrat bersama Ketua Umum AHY. Kami akan loyal kepada Ketua Umum, mengikuti arahan Ketua Umum. Kami akan menjalankan kebijakan DPP untuk memperoleh target pemilu 2024. Kami sadar bahwa banyak sekali serangan dari pihak lain kepada Partai Demokrat. Tapi kami siap untuk melawannya. Kami berharap
Ketua Umum segera mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam kontestasi politik 2024. Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya Ketua Umum AHY untuk menjadi calon presiden. Makan ketupat di Kota Magelang. Kalau sempat, main ke Baturaden. Partai Demokrat harus menang. 2024 AHY presiden. Demokrat, Demokrat, Demokrat. AHY. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih semangat semuanya? Supaya yakin masih semangat, saya akan mengabsen. Ya, nanti akan saya sebutkan nama kabupaten kotanya, kemudian saya minta jawab dengan teriakan siap yang keras dari masing-masing kabupaten kota. Oke? Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali. Paling banyak Boyolali nih. Brebes, Cilacap, Demak, mana Demak? Satu. Oh, di luar, mana? Di luar. Oh, ada ya? Oke. Grobogan, Jepara, Karanganyar. Cuma dua ini. Wah, pelanggaran ini tempatnya Mas Rinto ini. Oh, di luar juga mungkin. Kebumen, Kendal. Oke, makasih. Klaten, Kudus, Kabupaten Magelang, Kota Magelang. Loh, tuan rumah ya?
Lagi masang bendera di luar. Pati. Terima kasih. Pekalongan, Kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Kota Pekalongan. Kok orangnya sama-sama aja deh. Kerjanya di kota, rumahnya di kabupaten. Jadi sama aja begitu. Enggak lah, ada semua itu saya lihat tadi. Pemalang. Siap. Purbalingga. Oke. Purworejo. Siap. Rembang. Ada di luar dari sana. Kota Salatiga. Itu Serikandi semua atau laki-lakinya juga tuh? Oh, ada juga. Kabupaten Semarang. Kota Semarang. Itu snacknya harus paling banyak gitu. Sragen. Ngeri. Oke, terima kasih. Sukoharjo. Kota Surakarta. Kabupaten Tegal. Kota Tegal. Temanggung. Wonogiri. Di luar. Di luar. Ya percaya aja deh pokoknya. Ada tapi kok. Terakhir, Wonosobo. Sekarang bersama-sama Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bergetar ruangan ini. Bergetar ruangan ini karena kita semua hadir untuk menyatukan energi. Dan saya bisa merasakan betul energi yang dahsyat, energi yang luar biasa dari seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Tengah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jawa Tengah, pripun kabare? Alhamdulillah. Semoga panjenengan sekalian kita semua diparingi kesehatan dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Saya sekali lagi berbahagia bersama Mbak Anissa, istri tercinta, berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Magelang. Tadi pagi saya nge-gym di situ, nyari keringat. Tentunya sambil menikmati pemandangan indah Bukit Tidar. Karena dari ruang fitness tadi bisa langsung melihat Bukit Tidar. Yang konon katanya pakunya Pulau Jawa. Betul? Betul. Tapi kenapa tadi saya nge-gymnya agak lama dari biasanya? Karena sejak kemarin mendarat di Kulon Progo, saya dan istri itu diajak makan terus. Diajak Mas Rinto makan gudeg Yujum.
siang hari. Kemudian sore harinya diajak ngemil-ngemil di Pakelan. Lalu sampai hotel dapat kiriman makanan yang macam-macam juga, alhamdulillah. Jadi saya cicipi dari mulai nasi goreng Magelangan, kupat tahu, tahu kupat, beda ya? Tahu kupat. Ini banyak penjual tahu kupat di sini kayaknya. Protes makanya. Kemudian mie bakso, macam-macam. Wedang ronde dan lain sebagainya. Pokoknya khas Magelang. Ya, tentu kita bersyukur, saya menikmati sekali, alhamdulillah. Tapi konsekuensinya harus bakar kalori tadi pagi. Begitu. Nah, saya bilang ke istri, memang kalau di Magelang itu suasananya mendukung. Lapar terus kita. Karena cuacanya sejuk, ditambah kemarin seharian hujan. Dan kulinernya memang enak-enak. Jadi tidak usah merasa bersalah kalau kita makan banyak di Magelang. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cinta dan banggakan, Kota Magelang ini, kalau boleh saya sedikit cerita, menyimpan banyak kenangan. Selain ini merupakan kota perjuangan, tapi sekali lagi menjadi spesial untuk saya pribadi dan juga keluarga. Mungkin tidak semuanya mengetahui bahwa saya menghabiskan masa remaja dan juga transisi ke masa dewasa selama hampir 7 tahun di kota Magelang ini. Saya mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara tahun 94 hingga 97. Lalu lanjut ke Akademi Militer 97 dan lulus pada Desember tahun 2000. Nah, jadi sebetulnya saya tidak tumbuh dewasa atau tidak menghabiskan masa remaja di Jakarta, tetapi di Jawa Tengah. Ya, jadi Jawa Tengah ini tentu akrab bagi saya dan juga keluarga. Belum lagi sebenarnya sekali lagi kami sekeluarga leluhur itu juga asli Jawa Tengah dari garis almarhumah Ibu Ani. Kakek kami Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo asli Purworejo. Kemudian istri beliau Ibu Sarwo asli Magelang. Jadi sekali lagi kami sekeluarga ini sebetulnya juga ada darah dan keturunan asli dari Jawa Tengah. Dan ketika Pak Sarwo ketika itu menjadi gubernur Akademi Militer, disitulah terjadi pertemuan sepasang manusia menjadi kekasih, yaitu Pak SBY dan Ibu Ani. Jadi Kota Magelang sekali lagi menjadi kisah yang membahagiakan untuk kami sekeluarga. Banyak kenangannya, baik suka maupun duka. Sedikit cerita lagi. Tapi kalau dulu ya, saya misalnya habis cuti, kan Taruna tuh di Akmil, kembali cuti dari Jakarta. Nah, kalau sudah mulai masuk wilayah Magelang, itu agak mules rasanya, deg-degan. Karena sudah membayangkan, sudah melihat Bukit Tidar dari jauh, sudah membayangkan, waduh ketemu lagi nih dengan para senior, dengan para pelatih yang sangar-sangar, yang garang-garang. Udah kebayang nih, wah bakal dihukum lah, bakal ditempa dengan keras begitu. Tapi saya justru mensyukuri karena tempaan yang keras dari para senior dan pelatih ketika itu, yang kemudian juga pada akhirnya turut membentuk karakter termasuk kepemimpinan saya sampai dengan hari ini. Dan sekali lagi itu terjadi selama kurang lebih 7 tahun di Kota Magelang, Jawa Tengah. Tapi kalau sekarang tentu beda. Sekarang beda. Begitu datang kemarin sudah mulai masuk ke Magelang, udah mulai kelihatan Bukit Tidar juga. Perasaan saya happy, nggak ada deg-degannya, nggak ada mulesnya, happy dan semangat karena sepanjang jalan berkibar bendera Partai Demokrat.
disambut dengan baliho, dengan billboard sepanjang jalan, membuat saya semakin bersemangat dan bangga. Paling yang merasa deg-degan dan mules ya Mas Rinto atau ketua DPC sebagai tuan rumah. Kalau nggak rame itu baru deg-degan, baru bikin mules gitu kan. Tetapi saya mengapresiasi acara hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini membuktikan bahwa kita benar-benar ingin membulatkan tekad kita. Saya berharap dari Jawa Tengah Demokrat bisa kembali berjaya. Ini adalah kick off perdana acara pelantikan ketua dan para pengurus DPC serentak se-Indonesia. Saya mulai dari Jawa Tengah. Besok dilanjutkan di daerah istimewa Yogyakarta dan baru provinsi-provinsi lainnya. Sekali lagi kita mulai dari pakunya Pulau Jawa, dari kota perjuangan ini, di tempat saya ditempa dan dibina. Di kota ini pula saya meneguhkan pilihan hidup. Meneguhkan pilihan hidup yang tidak sembarangan bisa dimiliki oleh semuanya. Tentu bukan hanya menjadi perwira, tetapi menjadi patriot. Patriot yang tugasnya adalah membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Itulah juga esensi dari Sabta Marga dan Sumpah Prajurit ketika itu. Dan di Kawah Candra di Muka saya juga belajar untuk mandiri, berusaha untuk membangun dan menjadi pribadi yang kuat, baik fisik, mental, maupun intelektualnya. Juga menempa diri untuk mampu dan siap, serta tidak pernah menyerah menghadapi keadaan seberat apapun itu. Ujian, tantangan, dan permasalahan. Dan menjadi karakter yang berani untuk mengambil resiko, untuk mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, termasuk berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Saya berharap kita semua menjadi karakter-karakter yang berani untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Siap semuanya? Mari kita bangun, dan itulah patriotisme. Patriotisme Partai Demokrat, patriotisme kader-kader Partai Demokrat dimanapun berada. Kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut sedikit pun untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Ini negara kita sendiri, Indonesia yang sama-sama kita cintai, dan tentunya Demokrat punya hak dan punya kewajiban untuk turut membangun dan menjadi bagian pembangunan di negeri ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada prinsip yang juga tidak kalah pentingnya yang saya pelajari dari kehidupan semasa di Akademi Militer dulu, bahwa kunci sukses adalah jiwa korsa dan kerjasama. Tidak ada yang hebat sendirian, tidak ada yang sukses sendirian. Kita semua harus bersatu dalam ikatan yang kuat. Rumah besar ini ya terlalu besar untuk 1-2 orang, tetapi kalau diisi dan diawaki bersama-sama dengan tujuan yang sama, insya Allah makin kokoh, makin besar, dan kita bisa mencapai kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau dulu ada satu taruna yang melanggar, semua ikut kena hukuman. Tujuannya adalah kita semua saling mengingatkan, saling menyemangati satu sama lain. Tetapi sebaliknya, jika ada yang berprestasi, ada yang sukses, kita diminta untuk belajar dari orang tersebut agar kita bisa mengikuti jejak suksesnya. Nah, nilai-nilai tadi yang saya ceritakan, insya Allah akan saya terus bawa sampai kapanpun. Termasuk kini, setelah bertransformasi menjadi politisi dan kini mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saya ingin Partai Demokrat semakin kuat, dan tentunya karena diisi oleh sumber daya manusia yang unggul dan militan, yang memiliki jiwa korsa yang kuat. Inilah yang saya harapkan terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Para pemimpin, pejabat teras, para pengurus Partai Demokrat di semua tingkatan,
di tingkat pusat, DPP, DPD, DPC, dan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat di semua tingkatan beserta para kepala daerah yang saya cintai dan muliakan. Tidak sebutkan lagi satu persatu karena tadi sudah lengkap semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya merasa bangga berada di ruangan ini, menjadi bagian, menjadi saksi sejarah. Sumpah dan janji tadi bukan hanya untuk dipertanggungjawabkan secara hierarkis, secara organisasi kepada ketua umum, tapi tentu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi motivasi kita untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Siap Bapak Ibu sekalian? Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan dua hal yang penting. Yang pertama, spirit untuk mengokohkan konsolidasi Partai Demokrat di wilayah Jawa Tengah dalam rangka menyukseskan dan memenangkan pemilu 2024. Sedangkan yang kedua, kita harus terus menggelorakan semangat Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, termasuk tentunya untuk Jawa Tengah yang lebih baik ke depan. Namun sebelum saya lanjutkan, kemarin Indonesia berduka. Ratusan saudara-saudara kita meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Bola Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Semua mengikuti pastinya ya. Sungguh merupakan tragedi yang sangat menyakitkan perasaan kita semua sebagai bangsa. Mari kita doakan, semoga yang meninggal dunia husnul khotimah, diampuni segala dosa, hilaf, dan kesalahan selama hidup, diterima segala amal, ibadah, dan kebaikannya. Kita juga doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kelapangan jiwa untuk menghadapi ujian yang berat ini. Itu doa kita. Tapi saya juga sudah instruksikan Bendahara Umum dan jajaran Partai Demokrat yang ada di wilayah Malang untuk sama-sama kita bergandengan tangan juga untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban dan keluarganya. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk sedikit mengurangi rasa duka dan kehilangan. Doa yang tulus, bantuan yang ikhlas. Dan ini prinsip dalam berkehidupan. Hanya dengan itu kita bisa terus berkontribusi dengan baik. Tapi kita juga menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang harusnya bertanggung jawab dalam tragedi tersebut. Harus dilakukan investigasi secara menyeluruh dan tuntas. Sepakat? Satu nyawa yang hilang, satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ratusan. Padahal seharusnya itu adalah sebuah ajang yang membawa kegembiraan untuk masyarakat kita. Sekali lagi, jumlah korbannya banyak sekali. Sulit untuk diterima dengan logika hari ini. Oleh karena itu menurut saya 1 Oktober selamanya tidak hanya akan dikenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila, tetapi juga menjadi lembar yang hitam, lembar kelam dalam dunia olahraga nasional kita. Karena tragedi kemarin itu ternyata terburuk nomor 2 dalam sejarah persepakbolaan di dunia. Memilukan. Dan juga tentunya, mohon maaf, memalukan. Jika dari hasil investigasi nanti memang terbukti ada kesalahan-kesalahan prosedur dalam menangani situasi di lapangan,
baik yang dilakukan oleh panitia pelaksana atau panitia penyelenggara maupun aparat, sekali lagi harus bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Setuju? Agar hukum ditegakkan secara adil. Mengapa ya? Karena kita tidak ingin tragedi semacam itu terjadi di tempat-tempat yang lain. Sepakat? Cukuplah, sudahlah. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang fatal seperti itu, jangan kemudian terulang kembali di tempat yang lain. Sekali lagi, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, tetapi juga sangat menyakitkan untuk Indonesia. Semoga ke depan tidak akan terjadi lagi yang seperti itu. Amin. Para kader yang saya cintai dan banggakan, pada bagian pertama sambutan ini, saya akan membahas pentingnya kita melakukan konsolidasi, mempersiapkan mesin partai untuk benar-benar menjadi mesin partai yang efektif, yang handal, yang tangguh, yang militan untuk bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Alhamdulillah, kita saksikan bersama tadi pelantikan para ketua dan pengurus DPC dari 35 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Insya Allah, dengan ini kita semua semakin siap. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada semua yang tadi sudah dilantik. Segera lakukan langkah-langkah konsolidasi taktis di lapangan. Tidak perlu terlalu panjang merayakan atau euforia dari acara ini. Setelah selesai, Bapak Ibu, kami mohon untuk segera melakukan langkah-langkah konsolidasi taktis di semua tingkatan sampai dengan kader yang ada di akar rumput. Karena waktu tidak lama lagi. Tadi Ketua DPD sudah mengingatkan, pemilu di depan mata. Jangan sia-siakan setiap jam, setiap hari yang kita miliki dari hari ini sampai dengan nanti. Konsolidasikan semua kader termasuk sumber daya yang kita miliki. Kemudian saya berpesan, mari kita benar-benar berikhtiar sekuat tenaga. Jangan pernah merasa ciut. Karena kita sering seolah terintimidasi. Waduh, Jawa Tengah itu sulit. Kenapa sulit? Markasnya merah katanya, betul? Ya kalau merahnya kuat, ya kita juga punya ikhtiar dong untuk semakin biru Jawa Tengah juga. Bisa? Bisa? Optimis? Kita tunggu tanggal mainnya. Jangan pernah ciut, waduh kita ini kecil. Jangan pernah merasa kecil. Setiap dari kita merasa kecil, pikiran dan mental kita juga akan mengikutinya. Kita nggak akan kemana-mana, tapi kita berpikir besar, jangka panjang. Dan ingat, Demokrat pernah sukses besar di Jawa Tengah, betul? Tahun berapa sukses? 2009. Kita partai nomor berapa di sini? Nomor 2, betul? Nomor 2. Artinya dengan ikhtiar dan mudah-mudahan juga ada momentum sejarah, kader terbaik kita juga bisa mengikuti kontestasi Pilpres. Mudah-mudahan Jawa Tengah juga bisa semakin biru di tahun 2024 nanti. Amin. Amin. Alhamdulillah Demokrat itu walaupun mungkin relatif usianya lebih muda dibandingkan sejumlah partai lain, tetapi dalam kiprah 21 tahun Partai Demokrat, kita punya pengalaman yang lengkap. Pernah 10 tahun memimpin jalannya pemerintahan. Kita punya Presiden SBY, putra terbaik Partai Demokrat. Apakah masyarakat Jawa Tengah masih ingat Pak SBY? Benar? Kalau sudah ada yang lupa, berarti tugas kita semua, kader Partai Demokrat, untuk mengingatkan bahwa Presiden SBY, putra terbaik Partai Demokrat, dan beserta seluruh kader lainnya pernah memimpin jalannya pemerintahan dan pernah menghadirkan bukti-bukti sukses, bukan hanya janji-janji saja. Betul? Ketika itu kemiskinan menurun, betul? Pengangguran
pengangguran menurun, ketimpangan menurun, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan signifikan, betul? PDB-nya meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat berkali-kali lipat. Alhamdulillah. Ya meroket ya begitu kalau meroket. 10 tahun. Utang negara bisa dikurangi, kita melunasi utang IMF sampai dengan bisa dikelola dengan sehat dan produktif. Pembangunan infrastruktur juga dijalankan, tetapi pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Inilah sebetulnya yang harus terus kita ingatkan, bukan untuk membanding-bandingkan dengan siapapun. Kita nggak perlu membanding-bandingkan dengan siapapun. Yang jelas, fakta sejarah itu tidak boleh dikelabuhi, tidak boleh dimanipulasi, dan seolah Demokrat tidak pernah membangun negeri. Sepakat semuanya? Ini tugas kita semua, tugas seluruh kader dimanapun berada, termasuk di Jawa Tengah. Nah, kini 10 tahun insya Allah sampai dengan 2024 kita menjalankan peran yang lain sebagai partai oposisi, juga peran yang mulia, menyelenggarakan checks and balance terhadap pemerintahan nasional. Nah, kita berharap Demokrat sebagai partai oposisi juga terus konstruktif dalam memberikan kritiknya, termasuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat hari ini. Kita juga partai yang terus pro rakyat. Jadi, saya berharap kita semua terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Bapak Ibu sekalian, itu yang menurut saya harus terus kita gelorakan dari waktu ke waktu. Nah, saya kembali kepada apa yang kita lakukan selama konsolidasi. Waktu kita terbatas tetapi cukup untuk menyiapkan pasukan kita, melakukan berbagai strategi termasuk serangan udara dan serangan darat. Gunakan segala pengetahuan dan pengalaman kita bagaimana untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara masyarakat Jawa Tengah. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap untuk meningkatkan elektabilitas? Siapa yang perlu ditingkatkan elektabilitasnya? Ada 3. Yang pertama siapa? Bapak Ibu sendiri, para caleg. Ada yang mau jadi anggota legislatif ini? Angkat tangan. Yang mau jadi anggota dewan angkat tangan. Kok malu-malu? Yang tinggi semoga jadi ya, saya doakan ini. Tingkatkan elektabilitas Bapak Ibu sekalian sebagai caleg nanti. Tingkatkan pula elektabilitas Partai Demokrat. Siap? Kibarkan bendera tadi sesuai dengan janji para ketua DPC yang dilantik, mengibarkan bendera Demokrat di seluruh wilayah. Artinya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Baru yang ketiga, tingkatkan siapa elektabilitasnya? Kalau kita sama-sama ingin berikhtiar, disampaikan tadi Kepala BPOKK, mudah-mudahan ada ruang dan jalan bagi kader kita untuk menjadi bagian dalam kontestasi Pilpres. Tolong sama-sama meningkatkan elektabilitas Ketum AHY. Siap semuanya? Terima kasih, saya tahu Bapak Ibu telah bekerja dan saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam. Tidak bisa saya balas kecuali doa yang terbaik agar Bapak Ibu juga sukses dalam meraih cita-citanya, baik sebagai anggota dewan maupun sebagai kepala daerah. Semoga Demokrat juga semakin berperan dimanapun dalam berbagai kegiatan. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi ada dalam sambutan Ketua DPC berharap Ketua Umum atau Dewan Pimpinan Pusat segera menentukan kira-kira bagaimana koalisi kita ke depan. Begitu kira-kira ya? Koalisi itu penuh dengan misteri. Sepakat? Karena bukan hanya kita yang menentukan dan tidak semua dalam kendali kita. Kita hanya bisa terus berikhtiar. Saya, Sekjen, dan semua jajaran di Jakarta berusaha yang terbaik. Dan selalu terbuka ruang untuk terjadi koalisi seperti yang kita harapkan. Waktunya masih cukup. Karena pendaftaran itu akan terjadi
di bulan September hingga Oktober 2023 tahun depan. Waktunya masih ada, sehingga saya berharap para kader juga tetap tenang, tidak usah kita merasa gerasa gerusu. Kita hormati partai-partai yang telah menentukan sikapnya. Tadi pagi Partai Nasdem contohnya mengikuti, telah mendeklarasikan calon presiden tahun 2024. Sudah berkomunikasi juga dengan Demokrat termasuk PKS di Jakarta kemarin. Dan kita menghormati sepenuhnya, itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Begitu pula sebaliknya, mereka menghormati kedaulatan, proses dan mekanisme yang berlaku internal di Partai Demokrat, termasuk di Partai PKS. Jadi sampai dengan hari ini suasana dan kebersamaannya masih baik, tetapi sekali lagi kita sama-sama terus membangun komunikasi dan silaturahmi, semoga ada kebersamaan-kebersamaan ke depan. Tetapi sekali lagi, tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Jangan sampai kita gagal fokus. Siap semuanya ya? Terus saja tingkatkan elektabilitas partai kita, tingkatkan elektabilitas caleg-caleg kita, tingkatkan elektabilitas supaya ada jalan ke arah sana. Dan semoga pada saatnya, dan saya yakinkan tentu pada saatnya yang tepat, kita juga akan mengumumkan sikap kita seperti apa, dan juga mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian pada bagian kedua dari sambutan ini, saya ingin kita kembali menggelorakan spirit perubahan dan perbaikan. Mengapa? Karena memang banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Betul? Paling tidak bisa dibagi dalam 3 klaster permasalahan. Ekonomi dan kesejahteraan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penegakan hukum dan keadilan. Dan yang ketiga demokrasi dan kebebasan sipil. Seperti yang teman-teman ikuti pada saat Demokrat menyelenggarakan rapat pimpinan nasional dan diikuti dengan pidato politik yang saya sampaikan. Kita menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu dalam sebuah gerakan moral untuk perubahan dan perbaikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Ekonomi rakyat kita saat ini sedang sulit, benar-benar sulit. Harga BBM yang melambung tinggi, betul? Berapa sekarang per liter? 10.000. Berapa persen naiknya dari sebelumnya? 30. Sebelumnya berapa? 7.000, betul? Padahal harga minyak dunia sudah turun, betul? Harusnya ya BBM segera diturunkan kembali, betul? Inilah yang kita serukan. Mengapa? Setiap kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada meningkatnya harga-harga bahan pokok. Itu sudah menjadi konsekuensi. Harga-harga bahan pokok, pangan, sandang dan lain sebagainya. Sedangkan penghasilan masyarakat kita masih lemah, belum kemana-mana, daya belinya masih terpuruk. Akhirnya kemiskinan makin bertambah, pengangguran bertambah, ketimpangan sosial juga makin lebar. Sedangkan utang di negeri ini makin besar, makin bertambah, lebih dari 7.000 triliun rupiah. Siapa yang menanggung utang-utang tersebut? Ya kita semua, anak cucu kita. Jadi pemerintahan mendatang itu sudah pusingnya dari sekarang. Gimana bisa menanggulangi utang yang makin besar? Kita tahu ini semua bukan karena
masalah Indonesia semata. Ada permasalahan dunia, betul. Ada masalah pandemi, betul. Ada perang Ukraina, betul. Tetapi kita juga berharap agar ekonomi di negeri kita juga dikelola dengan baik, sesuai prioritasnya. Sepakat? Ya, jangan ekonomi kemudian dikelola dengan tidak tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur berkali-kali kita sampaikan adalah sesuatu yang penting. Tetapi jangan sampai di saat masyarakat kita lapar, di saat daya belinya sangat lemah, kemudian kita habiskan anggaran yang makin terbatas itu untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya. Betul? Dalam setiap forum yang kita hadiri, baik di parlemen maupun di ruang-ruang publik, kita ingin membangun sumber daya manusia yang juga semakin berkualitas hidupnya, pendidikannya, kesehatannya, termasuk tingkat kesejahteraannya. Ingatkan pula kepada masyarakat, di zaman Presiden SBY dulu terjadi kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, betul? Berkali-kali lipat, berkali-kali. Hampir tiap tahun naik, betul? Ya. Sekarang ya kita tahu lah, semuanya serba susah. Kemudian penegakan hukum dan keadilan, bagaimana? Dipertontonkan, didemonstrasikan kepada kita penegakan hukum yang tebang pilih. Sering kita ingatkan juga, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Tidak adil. Justice for all. Keadilan untuk semua, bukan hanya untuk sebagian masyarakat atau kelompok saja. Sepakat semuanya? Lembaga dan aparat penegakan hukum juga harus independen, netral, jangan bisa diintervensi oleh siapapun, dan bebas dari politik. Kalau penegakan hukum sudah diwarnai dengan unsur politik yang berlebihan, maka ujung-ujungnya akan terjadi ketidakadilan di negeri kita. Dan yang ketiga, permasalahannya terkait dengan demokrasi dan kebebasan sipil. Saya berkeliling ke berbagai daerah, termasuk juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh para ketua DPD ketika itu, bahwa di sana sini masyarakat takut berbicara karena diintimidasi, dibungkam suaranya. Oleh karena itu, kita harus berani menyampaikan bahwa di Indonesia kita semua punya hak dan kewajiban yang sama. Kita adalah insan yang merdeka, boleh menyampaikan pendapat, boleh mengekspresikan gagasan kita, termasuk kritik kepada pemerintahnya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak mungkin. Kita tidak menyuarakan itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya berharap mari turun ke lapangan, rajin-rajinlah seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Tengah ini untuk mendengarkan suara rakyat. Siap semuanya? Serap aspirasi mereka, kasihan. Mereka tidak punya daya untuk menyampaikan aspirasinya. Melalui Demokrat lah mereka berharap mereka bisa menyampaikan itu. Dan bisa kita perjuangkan. Perjuangan untuk perubahan dan perbaikan tadi. Jangan tunggu tahun pemilu, jangan tunggu pencoblosan. Lakukan dari sekarang. Siap semuanya? Contohnya, beberapa saat yang lalu saya melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten kota. Memang belum bisa semuanya, karena situasinya juga baru memungkinkan setelah 2 tahun kita membatasi mobilitas dan kegiatan politik dengan rakyat. Tetapi beberapa bulan lalu kita melakukan kunjungan ke Demak, Jepara, Kudus hingga Pati. Oh, Pati jadi ingat tadi video tadi. Mas Rinto, videonya kalau bisa diperbaiki ya. Karena seolah-olah kita hanya kunjungan ke 1-2 kota saja. Padahal semuanya kita kunjungi, betul ya? Yang untung banyak Mas Joni masalahnya kalau begitu. Tolong dilengkapi, saya berharap itu lengkap. Karena coba, bukan hanya sebagai ketum, tetapi sebelum-sebelumnya, waktu kita masih berjuang dalam Kogasma. Ingat masih semuanya ya? Ada berapa yang belum? Saya ulangi, yang belum saya kunjungi langsung, ada berapa kabupaten kota? Wah, Bu Yulali udah pernah. Kita meres-meres sapi waktu itu.
Tinggal beberapa seingat saya, karena hampir semuanya saya pernah kunjungi secara langsung, betul? Tapi insya Allah ke depan saya akan lebih sering lagi turun menyusuri kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Saya berharap dengan demikian kita semuanya semakin solid dan kompak. Ya, jadi nanti tolong videonya diperbaiki, dilengkapi supaya yang lainnya juga merasa terwakili kegiatannya. Nah, pertemuan banyak harapan masyarakat setelah mengetahui bahwa Demokrat siap untuk menjadi benteng masyarakat kecil, terutama yang terkategori miskin dan tidak mampu. Nah, inilah yang menjadi kekuatan utama kita di lapangan. Jangan kalah strategi, jangan kalah cepat untuk bisa mendapatkan dukungan rakyat. Ini adalah waktu yang baik untuk kita melakukan itu semua. Sampai dengan kemarin, ya ini hanya untuk membuktikan bahwa mengapa kita semua penting. Saya kemarin melakukan dialog dengan perwakilan 10 anggota masyarakat yang saya catat di kertas kecil ini. Saya membiasakan setiap pertemuan dan dialog mencatatnya, dan kemudian sama-sama kita renungkan, kita perjuangkan aspirasinya. Ini contoh saja. Kemarin ada Mas Fani, seorang guru honorer dari Wonosobo, yang mengatakan kecilnya gaji guru honorer dan mereka nasibnya terkatung-katung dan mengharapkan seperti zaman Pak SBY dulu, dalam 10 tahun ada 1,1 juta pegawai atau guru honorer yang diangkat menjadi PNS, yang sudah tidak terjadi lagi sekarang, betul? Ini harapan di mana-mana, bukan hanya di Jawa Tengah tentunya. Sampai saya datang ke Sumatera Barat ketika itu, di tempat pengungsian ada gempa di wilayah Pasaman, ada ibu-ibu yang lari menghampiri mobil saya untuk mengatakan, tolong Mas, masih banyak guru honorer di tempat kami yang belum menentu nasibnya, tolong kembalikan, tolong perjuangkan seperti dulu Demokrat memperjuangkan agar para pekerja honorer menjadi PNS. Itu contoh satu. Yang kedua, ada Pak Rawuh Santoso, seorang petani dari Purworejo. Nah, ini ada Pak Bupati di sini. Tapi bukan karena Purworejonya ya, tetapi ini permasalahan nasional. Mereka mengatakan pupuk itu mahal, sulit dicari. Begitu Pak Bupati? Betul ya? Betul semuanya. Masalah nasional ini. Di mana-mana pupuk mahal, sulit dicari. Kalaupun ada cuma 20%, 30% untuk mencukupi ladang yang ada. Jadi produktivitas tani kita juga tidak bisa menopang kebutuhan kita. Belum lagi bicara terbatasnya sumber daya. Sumber daya manusia sekarang rata-rata usia petani itu di atas 45 sampai 60 tahun. Begitu. Nah, inilah contoh bagaimana kita Partai Demokrat bisa terus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para petani kita. Katanya kita ingin swasembada pangan, katanya kita ingin mandiri. Oleh karena itu, berikan dukungan dan perhatian kepada para petani termasuk nelayan kita. Contoh yang lain, ini benar-benar cerita rakyat, bukan berdasarkan survei, tetapi langsung kita dengarkan. Tetapi sebenarnya survei juga membuktikan hal yang serupa. Contoh, ada Ibu Andewi Sari, seorang pengusaha kecil konveksi di Kabupaten Semarang. Jadi harga jual bajunya turun karena daya beli masyarakat kita rendah. Ongkos jahitnya segitu-gitu aja, tapi akhirnya ngedrop sekali penghasilannya. Padahal niatnya agar upah buruh, upah pekerjanya juga bisa lebih layak. Tapi tidak mampu karena memang daya beli masyarakatnya ngedrop, turun. Nah, ini contoh betapa semua saling terdampak akibat ekonomi yang tidak tumbuh dengan tinggi akibat kenaikan harga-harga bahan pokok yang lain. Ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita. Masih ada lagi yang lain-lain, tidak akan saya ceritakan satu persatu, tetapi mereka semua bisa dikatakan menjadi representasi isu masyarakat dari berbagai daerah dan dari berbagai profesi se-Jawa Tengah. Ada yang datang dari tempat-tempat yang lain tentunya, termasuk dari Magelang sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian,
marilah turun terus ke lapangan. Jangan pernah kita meninggalkan rakyat, karena kekuatan Demokrat ada di mana? Ada di rakyat. Demokrat ada karena rakyat. Oleh karena itu, saya berharap setelah pelantikan ini, para ketua DPC bisa segera menyusun strategi, turun ke lapangan, menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif, dan saya siap untuk datang ke kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah untuk menghadiri dan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk para anggota fraksi. Angkat tangan anggota dewan dari provinsi Jawa Tengah, angkat tangan. 5 DPR RI mana? 5 DPR RI. 1, 2, 3, 4, satu lagi mana? Oke, DPRD provinsi ada berapa? 5. Kabupaten kota ada banyak ya. Tapi kita berharap tahun 2024 kalau kita bikin acara lagi, begitu saya tanya mana anggota dewan, banyak lagi angkat tangan. Siap? Saya ulangi pertanyaannya. Mudah-mudahan kalau nanti ada acara seperti ini lagi tahun 2024, saya tanya angkat tangan anggota dewan, saya berharap, kita berharap semua lebih banyak lagi angkat tangan. Amin. Harus diamini. Tapi tidak cukup diamini. Kita harus bekerja keras dengan sekuat tenaga. Akhirnya, udah akhirnya nih. Masih semangat? Tapi cukup 2 saja tadi. Saya ulangi apa kesimpulannya? Laksanakan konsolidasi internal untuk menjalankan mesin partai yang efektif memenangkan pemilu 2024. Sepakat semuanya? Yang kedua, gelorakan semangat Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Isu-isu nasional, isu-isu lokal, tolong dijelaskan kepada rakyat dan cari solusinya, sambil kita menyampaikan bahwa jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintah nasional insya Allah 2024, maka program-program pro-rakyat yang dulu telah diberikan kepada rakyat akan kita gelorakan kembali. Sepakat? Sebaliknya program-program yang tidak pro-rakyat akan kita perbaiki dan evaluasi. Inilah spirit kita, perubahan dan perbaikan. Bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho yang Maha Kuasa, insya Allah kita bisa mendapatkan jalan sukses ke depan. Jadi gaspol, gaspol, gaspol. Kenapa? Mudah-mudahan itu semua menjadi kenyataan pada saatnya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya bangga. Baru kali ini saya merasakan getaran yang utuh dari seluruh kader dan pengurus di Jawa Tengah. Luar biasa. Terima kasih. Saya terharu dan bangga. Terakhir saya menitipkan pesan, salam dan doa dari Pak SBY, pemimpin kita semuanya. Beliau mendoakan, titip pesan kepada saya, tolong sampaikan salam saya kepada seluruh kader di Jawa Tengah. Dan beliau mendoakan sebagai orang tua, sebagai guru kita, semoga perjuangan kita diberikan kesuksesan dan kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.